kedua lanjutannya itu mengenai ijazah Quran atau biasa kita kenal dengan kemukjizatan Al-Quran. Oke, sebenarnya apa itu? Oleh seseorang di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, sedangkan secara istilahnya, mukjizat itu berasal dari bahasa Arab. I'jaza, yu'jizu, mu'jizan yang artinya yaitu perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran nabi dan juga keabsahan risalahnya. Selanjutnya, kemudian kalau ada kata mukjizat pasti juga disandingkan dengan kata sunatullah. Nah, sebenarnya apa sih mukjizat itu dan juga sunatullah? Kemudian apa bedanya di antara dua kata itu? Jadi secara sistematis perbedaannya itu sangat-sangat perbedaannya itu sangat-sangat mencolok ya. Kalau mukjizat itu memiliki beberapa poin. Yang pertama itu mukjizat itu hanya dimiliki oleh seorang nabi atau rasul pilihan aja. Kemudian juga mukjizat itu merupakan sebuah pembuktian atas kebenaran ada di ajaran Allah Subhanahu wa taala, serta mukjizat itu merupakan suatu kewajiban atau kejadian yang sangat luar biasa yang ada pada zamannya kala itu yang tidak bisa tersaingi oleh siapapun. Sedangkan sunatullah itu merupakan suatu hukum alam yang juga merupakan suatu hal yang mengatur penciptaan dan juga mekanisme alam semesta. Jadi bisa kita simpulkan kalau mukjizat itu adalah sesuatu yang ada di luar akal sehat atau di luar nalar manusia kebanyakan yang bahkan pada masa itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Sedangkan sunatullah itu adalah sesuatu yang sudah menjadi hukum alam yang mekanismenya itu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketetapan alam seperti itu. Nah, setelah tadi kita udah mengenai perbedaan dari mukjizat dengan sunatullah, kita kan udah dapat poin-poinnya tuh tentang mukjizat itu apa aja sih hakikatnya. Kalau dari aku sendiri, mukjizat itu ada 4 yang bisa kita masukin ke kategori hakikat. Yang pertama itu, mukjizat itu merupakan suatu hal atau peristiwa yang luar biasa. Mukjizat itu yang kedua itu disampaikan atau dibawa oleh seorang nabi. Yang ketiga, dalamnya itu terdapat sebuah tantangan untuk mereka yang melakukan kenabian dari orang yang membawa mukjizat tersebut. Yang keempat, mukjizat tersebut bisa dilawan atau ditentang oleh para pengikut, para lawannya. Jadi ketika kita tahu hakikat dari mukjizat itu ada 4, kita bisa susun itu sebagai suatu pengertian. Yaitu mukjizat ialah suatu peristiwa atau hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh seorang nabi yang dimana mukjizat itu merupakan sebuah tantangan untuk para penentangnya dan juga para penentangnya itu tidak bisa melawan hal mukjizat tersebut, tidak ada yang mengalahkan mukjizat tersebut seperti itu. Kemudian untuk klasifikasi mukjizat itu secara sederhana dibagi menjadi 2 yaitu mukjizat indrawi dan juga rasional. Nah, untuk mukjizat indrawi sendiri ini
dibagi mukjizat indrawi itu mukjizat yang jenisnya oke. Mukjizat yang jenisnya itu terletak pada kekuatan yang muncul dari segi fisiknya. Yang kekuatan tersebut itu mengisyaratkan bahwa itu merupakan suatu tanda bahwa dia merupakan seorang nabi, seperti itu. Contohnya, mukjizat hisi atau indrawi itu seperti mukjizatnya Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang sakit, mukjizatnya Nabi Musa yang bisa mengubah tongkat menjadi seekor ular, seperti itu. Itu merupakan mukjizat secara fisik, hisiah atau indrawi. Kemudian yang kedua itu adalah ada mukjizat rasional atau akliyah. Yang mana mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya yang lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional. Nah, kalau secara pengertiannya rasional itu ditopang oleh kemampuan intelektual, maka mukjizat ini ya hanya ada satu, yaitu kemukjizatan Al-Quran yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Yaitu mukjizat berupa kitab suci. Yang di dalamnya itu berisi petunjuk untuk umatnya, berisi ajaran-ajaran yang dimana di dalamnya kita juga disuruh untuk mempelajari terhadap kitab-kitab, isi kandungan kitab. Mohon maaf, koreksi sedikit, yang mukjizat rasional itu tidak hanya mukjizat dari Al-Quran saja, tetapi juga kitab-kitab terdahulu seperti kitab Samawi itu ada 5 kan, Injil, Taurat, Zabur, seperti itu. Oke. Jadi di poin-poin sebelumnya itu kita udah ngebahas mengenai apa itu mukjizat, kemudian perbedaan dari mukjizat dan sunatullah, hakikat mukjizat, kemudian macam-macam atau pembagian klasifikasi dari mukjizat ini sendiri. Maka di sini kita akan langsung memasuki tentang i'jazul Quran. Nah, teman-teman tahu nggak Al-Quran itu, sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman tahu nggak Al-Quran itu terdiri dari berapa ayat, berapa surah? Kalau ada yang tahu mungkin bisa unmic ya, sebelum kita masuk ke materi. 6.236 ayat, Kak. Oke. 114 ayat. Mm. Kalau nggak salah 6.236. Ya, betul. Oke. Dari jumlah ayat sebanyak itu, kan tentunya dalam hal turunnya itu tidak serta-merta turun begitu saja instan, tetapi turunnya secara berturut-turut seperti itu selama Rasulullah periode Rasulullah di Makkah dan juga di Madinah, seperti itu. Dari usia kenabian Rasulullah yaitu pada usia 40 tahun hingga menjelang wafatnya yaitu 63 tahun. Kurang lebih 23 tahun ayat-ayat Al-Quran itu turun secara berturut-turut sehingga pada penyempurnaannya itu terdiri dari seperti yang tadi dijelaskan oleh Al tadi itu, terdiri dari berapa ayat, berapa surah, dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Sebenarnya kemudian Ijazul Quran itu aku mau kasih tahu sedikit. Itu merupakan salah satu mata kuliah aku. Karena aku kan kuliahnya di ilmu Quran tuh. Nah, di UIN Jakarta sendiri Ijazul Quran atau Kemu'jizatul Quran itu masuk ke dalam kurikulum
salah satu mata kuliah di semester 3 kemarin banget ini. Jadi aku mau mengulas sedikit mengenai ijazul Quran dari apa yang aku dapat dari semester kemarin, kelas semester kemarin seperti itu. Nah, sebenarnya ijazul Quran itu, mujizat Quran itu merupakan salah satu ijaz atau kemujizatan yang tidak ada dalam kitab-kitab semawi lainnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan satu-satunya kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang juga istimewa untuk umat muslim yang hanya diturunkan kepada umat Nabi Muhammad yang memiliki segala kemujizatan baik itu dari segi maknawinya ataupun dari segi zohirnya seperti itu. Zohirnya itu seperti yang bisa kita lihat, sedangkan maknawi itu adalah makna-makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Oke. Kalau yang aku rangkum di sini, di slide PPT ini, ada beberapa poin mengenai kemujizatan Quran. Yang pertama itu ada dari segi bahasa, sastra. Yang kedua ada segi bilangan. Kemudian ada dari segi isyarat ilmiah. Nah, isyarat ilmiah itu banyak sekali macamnya seperti ilmu astronomi, yaitu tentang tata surya, ada juga ilmu biologi tentang uh, makhluk hidup, baik itu makhluk hidup manusia maupun hewan, tumbuhan. Kemudian tentang penyerbukan angin, penyerbukan bunga, tentang sidik jari manusia, sains, juga tentang isi adalah sejarah dan juga berita gaib yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, masuk ke poin pertama mengenai kemujizatan Al-Quran dalam aspek bahasa dan juga sastra. Yang pertama itu, seperti yang kita tahu, kalau teman-teman ketika membaca Al-Quran itu kan merasa banget gitu nggak sih? Kalau Al-Quran itu bahasanya tuh sangat-sangat sistematis, sangat-sangat begitu, apa ya, antara satu ayat dengan lainnya itu tidak ada yang bertentangan gitu loh. Jadi bahasanya tuh indah gitu. Jadi kelembutan Al-Quran itu secara lafziyah itu terdapat dalam susunan ayat atau suara dan juga keindahan bahasanya dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian keindahan dalam sajian serta sistematis susunannya itu seolah-olah merupakan suatu bingkai yang dapat memukau akal dan memusatkan tanggapan dan juga perhatian. Jadi ayat satu dengan ayat yang lainnya itu itu saling berkaitan, ritmenya itu pas gitu loh. Kayak misalnya nih, ketika kita baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, itu dari ayat 1 ke selanjutnya itu kan saja atau konsonan belakangnya itu kan sama semua. Nah, itu salah satu bentuk dari keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri dalam hal susunan ayatnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada keindahan dalam lika-liku ucapan atau kalimat serta beraneka ragam dalam bentuknya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, aspek kedua itu ada aspek dari segi bilangan. Nah, dari segi bilangan itu karena ketika balik lagi ya ke aspek pertama yaitu aspek bahasa dan juga sastra, itu secara zohirnya atau secara kasat matanya kita bisa menilai sekali lihat nih, wah ternyata Al-Quran itu bahasanya sangat indah sekali, sangat sistematis seperti itu. Nah, berbeda dengan poin yang kedua atau aspek kedua ya, seperti aspek bilangan. Dalam aspek bilangannya itu diperlukan adanya penelitian yang khusus mengenai keserasian atau keseimbangan antara suatu kata dengan kata yang lainnya. Nah, di sini dalam aspek bilangan itu terdapat 4 poin yang ternyata
poin kata-kata tersebut memiliki suatu keseimbangan atau balance antara satu dengan yang lainnya. Nah, poin yang pertama itu adalah keseimbangan dalam jumlah suatu kata dengan sinonimnya. Itu dalam contohnya itu seperti di Al-Quran, kata hayah itu seimbang dengan kata al-maut tentang antonimnya. Al-hayah itu kan antonimnya al-maut, yaitu hidup dan mati, dan kata itu sama-sama terdapat dalam 145 bagian Al-Quran. Begitu juga dengan as-solihat dengan as-sayyiat. As-solihat itu kebaikan yang berantonim dengan as-sayyiat, keburukan sebanyak 167 kali. Dan jadi dari masing-masing kata itu memiliki jumlah kata yang sama di dalam Al-Quran. Itu dalam hal antonim. Sinonimnya pun juga demikian, seperti Al-Quran, kata Al-Quran, Al-Wahyu, Al-Islam, itu kan sama-sama menuju merupakan konteks kebaikan dari inti dari ajaran Islam sendiri. Itu sama-sama terdapat 70 kata di dalam Al-Quran. Seperti al-jahr wal al-ainayah yang nyata yaitu 16 kali. Kemudian poin yang ketiga itu penyebabnya. Itu seperti setiba. Nah, karena adanya kedamaian, assalam, ada kedamaian, maka di situ dari kedamaian maka akan muncul al-thayyibat atau kebajikan, yang mana dalam dua kata itu sama-sama terdapat 60 kata di dalam Al-Quran, jadi seimbang seperti itu. Untuk keseimbangan jumlah kata dengan akibatnya itu seperti al-infak, infak dengan ridho. Ketika kita infak, maka kita ridho dengan apa yang kita infakkan. Itu yang disebut dengan kata sebab akibat. Seperti ketika sebabnya infak, maka kita ridho. Nah, itu sama-sama tersebut dalam 73 kali dalam Al-Quran. Nah, ini merupakan salah satu bentuk ijazul Quran dalam aspek bilangan, yang mana memerlukan penelitian lebih lanjut dalam menggali kata-kata di Al-Quran itu secara terperinci. Seperti itu. Ini kakak ambil dari salah satu jurnal tulisan dosen kakak mengenai aspek-aspek bilangan ijazul Quran. Kemudian yang selanjutnya itu ada aspek sejarah dan juga berita gaib dalam ijazul Quran atau keajaiban Al-Quran. Nah, sebenarnya aspek sejarah itu kan merupakan salah satu pokok atau inti dari isi Al-Quran. Itu salah satunya itu sejarah. Selain mengajari mengenai syariat, ibadah penuh sekali kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita mengambil atau pelajaran dari kaum-kaum sebelum kita, seperti itu. Ketika ada sesuatu peristiwa buruk, maka kita ambil hikmahnya. Jadi jangan meniru hal tersebut. Sebaliknya, ketika baik, maka kita juga bisa ambil sisi positifnya dari cerita-cerita sebelumnya, seperti itu, yang bisa menguatkan generasi kita. Dalam arti sudah sangat jelas bahwa Al-Quran sangat jelas dan juga fasih sekali dalam menjelaskan cerita masa lalu. Seakan-akan menjadi saksi mata yang langsung mengikuti jalannya cerita, dan tidak ada satupun dari kisah-kisah tersebut yang tidak terbukti kebenarannya. Nah, salah satu contoh kisah sejarah
nih, kan gitu loh bangunannya, replika-replikanya di mana seperti itu. Sama seperti contohnya dalam Al-Quran itu kan diriwayatkan bahwa sana Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah, di Laut Merah ketika mereka berkejaran dengan Nabi Musa. Nah, Fir'aun itu kan tenggelam, tenggelam. Yang ternyata sampai sekarang pun jasad dari Fir'aun itu masih masih utuh gitu. Jadi itu merupakan salah satu bukti bahwasanya cerita dalam Al-Quran itu merupakan real, tidak mengada-ada atau memang betul nyata adanya cerita itu merupakan salah satu peristiwa di Malu seperti itu. Oke, masa kini di antaranya terbukanya niat busuk orang munafik di masa Rasulullah. Dalam dalam firman-Nya Allah berkata bahwasanya dan di antara manusia ada orang yang mengucapkannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya padahal ia adalah penantang yang paling keras. Ini terjadi pada masa Rasulullah ketika dakwah di Makkah dan juga Madinah. Ketika itu eh, banyak sekali cercaan yang dialami oleh Rasulullah. Ternyata yang orang yang secara zahirnya dia sudah mengucapkan syahadat, tapi dalam hatinya dia memerangi Islam itu sendiri. Nah, dari situ uh, terlihatlah mana yang merupakan orang yang benar-benar ikhlas berjuang untuk Islam dan juga yang hanya melapeli Islam belaka apa yang bisa disebut dengan munafik yang diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 204 itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu berita gaib masa yang akan datang. Salah satunya masa yang akan datang kan berarti belum terjadi sehingga saat ini. Salah satunya itu merupakan kemenangan Romawi atas Persia yang diceritakan dalam Quran surah Ar-Rum. Nah, mungkin ini ini merupakan salah satu tahapan, setahu aku, salah satu tahapan peristiwa menuju kejayaan Islam di masa yang akan datang ketika akhir zaman kelak seperti itu. Jadi belum terjadi karena memang peristiwa itu akan muncul di masa yang akan datang ketika dunia sudah akhir zaman seperti itu. Nah, terasa ternyata 25 menit aku melakukan berbagi cerita ke teman-teman mengenai apa itu ijazul Quran, mukjizat Quran. Nah, dari sini setelah apa yang aku sampaikan ke teman-teman, adakah pertanyaan atau adakah yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Kita akan sharing-sharing bareng ya. Silahkan teman-teman. Saya mau tanya, Kak. Ya, Ada beberapa pendapat tentang ayat Al-Quran. Ada yang mengatakan 6.666, ada yang mengatakan 6.236, ada yang mengatakan yang lain itu. Gimana pendapat Kakak ya? Maksudnya yang benar itu yang mana atau semuanya benar menurut ada dasarnya sendiri-sendiri? oke. Jadi tadi itu kan pembahasannya mengenai jumlah ayat Al-Quran yang sampai hingga sekarang itu banyak ulama berbeda pendapat mengenai berapa sih jumlah ayat dalam Al-Quran seperti itu ya. Hmm. Nah,
sebenarnya kenapa terjadi banyak pendapat mengenai jumlah total ayat Al-Quran itu, sebenarnya ini loh, pada masa Nabi itu kan terdapat beberapa sahabat yang memang ditugaskan untuk selalu berada di dekat Rasulullah sebagai bukan penerima wahyu, tapi penyambung wahyu. Ketika Rasulullah menyampaikan wahyu, maka sahabat-sahabat tersebut bertugas hadir di majelis sebagai tim pokok dalam menyerap wahyu-wahyu apa yang Nabi berikan. Nah, mungkin berawal dari situ, ada sahabat yang mengklaim bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan ayat ini, tetapi sahabat lain yang juga merupakan salah satu tim inti dari istilahnya ketika zamannya Utsman itu pengelompokan wahyu Al-Quran, itu ada sahabat yang mengatakan bahwasanya tidak ada, Rasulullah tidak pernah menyampaikan ayat ini. Nah, dari situ itu merupakan salah satu cikal bakal kenapa ayat Al-Quran itu bisa jumlahnya itu memiliki banyak pendapat mengenai jumlah Al-Quran jumlah ayat Al-Quran itu sendiri. Pun tidak hanya ayat Al-Quran ya, seperti misalnya surah Al-Quran pun juga ada yang memang ketika masa itu di masa sahabat itu dipakai dalam bacaan sholat dan juga kegiatan dakwah. Tapi ketika masa kodifikasi atau masa selanjutnya, yaitu masa pengumpulan Al-Quran, itu tidak dimasukkan. Kenapa? Karena bukan kiroahnya, sorry. Karena riwayahnya yang lemah dan juga sedikitnya para sahabat yang mendapatkan informasi mengenai ayat atau surah itu. Seperti itu. Jadi berdasarkan riwayah yang paling kuat dari sahabat-sahabat yang paling kuat, kita memegang teguh itu aja. Seperti itu. Ya, Kak. Terima Oke. kasih, Kak. Apakah bisa menjawab? Terima kasih teman-teman yang udah bantu jawab juga di kolom komentar. Nah, betul. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani salah satu ulama lokal Indonesia ya. Yang juga ada Syekh Minangkabawi dan sebagainya. Yang salah satu Imam Masjidil Haram. Ada lagi yang kita sharingkan? Sebenarnya ijazah Quran itu tidak bisa hanya idealnya ijazah Quran tidak bisa kita selesaikan hanya dalam satu kali pertemuan, karena memang banyak sekali poin-poin dari kemujizatan Quran yang bisa kita kupas. Bahkan cuma dari satu aspek pun kita bisa kupas dalam 1 atau 3 SKS seperti itu. Karena tadi metodenya metode ngebut, jadi aku buat sesimpel mungkin. Teman-teman di sini dari mana aja ya, kalau boleh aku tahu? Ada dari lulusan pesantren kah? Aku, Kak. Oh iya, wah. Dari mana? Pondok Pesantren Asadia, Kak. Di mana itu? Di Asadia, Sulawesi Selatan. Oh iya, oke. Rencananya teman-teman yang di sini mau ambil jurusan apa? Sastra Inggris, Kak, insya Allah. Wah, sastra Inggris ya. Wah, anak pesantren keren nih. Ada yang mau ngambil Quran tafsir nggak? Temanku banyak, Kak, mau ambil gitu. Oh Tafsir iya. di Syarif. Uni Syarif? Ya aku dong. Oh iya, Aku Kak. di Uni Syarif loh. Ketua umumnya pondok aku itu Prof Nasar, Kak. Oh iya.
Iya Kak, Nasaruddin Umar. iya ya Kak, Oh Pondok iya, Pesantren iya. saya. Prof. Nasaruddin Umar tuh juga ngajar di ini di kampus aku, di fakultas aku. Tapi beliau itu kan lebih sibuk jadi imam Masjid Istiqlal kan. Jadi ketika ngajar itu hanya ngajar di pembukaan dan juga penutupnya saja perkuliahan. Selebihnya diganti oleh dosen pengganti seperti itu. Iya Kak, soalnya Karena juga memang beliau sibuk. rektor PTQ. Iya betul, rektor juga. Tapi sekarang kayaknya udah enggak deh. Sekarang ini lebih berpusat ke Istiqlal beliau. Mm. Masya Allah ilmunya Kak. Iya, aku ketika Zoom tuh bener-bener hikmahnya tuh dapat banget gitu loh. Walaupun cuma sekali dua kali, tapi bener-bener manfaatin ketika ada kesempatan untuk nge-Zoom bareng beliau gitu. Berkahnya juga banyak ngalir. Bener-bener. Kakak jurusan apa di UN Syarif? Ilmu tafsir, sesuai dengan yang aku bawain, ilmu Quran dan tafsir. Oh, Masya Allah. Tapi mohon maaf ya, kayaknya ilmunya kayaknya seperti aku sangat-sangat masih dasar banget karena em, masih kurang banget. Aku ngerasa gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi kita di sini kayak istilahnya sharing aja ya. Kita setara aja gitu loh. Nggak ada yang mengajarkan, tapi sama-sama belajar gitu. Oke? Aku belajar banyak Tap- banget dari kalian. Tapi kata guru aku Kak, yang dinampakkan guru itu setelah dia ngajar atau dua huruf. Referensi kitabnya apa Kak di Syarif? Win Syarif. Taf- Eh, Tafsir apa Kak? eh, kamu tanya yang tentang ijazul Quran atau yang lainnya? Yang jurusan Kakak referensinya kitab tafsir apa? Oh, Kalau sebenarnya karena kan kita di semester awal kita masih banyak keringanan, jadi kita hanya ambil dari buku-buku di perpus sama jurnal-jurnal. Nah, untuk kitab-kitab tafsirnya sendiri kayak tafsir klasik, kontemporer itu masuk di semester 4 kita ngebahas kitab tafsir. Jadi ada mata kuliah namanya membahas kitab tafsir, itu di semester 4. Di situ kita mulai mengenal kitab tafsir dari zaman klasik. Zaman klasik kitab tafsirnya Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan kitab tafsirnya Syiah pun kita belajar. Terus kemudian kitab tafsirnya masa kontemporer sekarang kayak tafsir Al-Azhar, tafsir Misbah dari ulama Indonesia kita juga belajar. Nah, kalau untuk referensinya itu tergantung ini sih, apa? Tergantung minat kita di mana. Ketika kita minat tafsir klasik, ya udah kita belajar lebih mendalam ke tafsir klasik kayak tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabatabai dari Syiah itu bisa. Kalau tafsir kontemporer Al-Azhar, terus Al-Misbah, gitu-gitu bisa juga. kamusnya Tergantung. Kak, kamusnya apa? Pakai kamus apa? Al-Munawwir. Kamus, kamu tahu nggak kamus yang warna biru itu? Yang Iya, Al-Munawwir kita Kak, itu. Iya, yang 2 betul, jilid. Al-Munawwir. Heeh. Hmm, aku pakai gitu juga Kak. Tapi itu kayak nggak terlalu ditekankan sih, cuma karena kita kan pembelajarannya kan akademik gitu loh, kayak nggak terlalu banyak kitabnya, gitu. Hmm, Mm-mm. Cuma di lingkungan sekitar UIN tuh banyak pesantren-pesantren gitu loh. Semisal nih temenmu ada yang mau masuk di UIN Syarif Hidayatullah, nanti kontak aku aja. Semisal kayak pengen pengen di sini tapi nggak mau kos gitu loh, kayak pengen belajar ilmu agama lagi, di sini banyak sekali alternatifnya. Kalau misalnya mau belajar hadis, nanti ada namanya Darus Sunnah, di situ tuh pondok pesantren khusus untuk hadis, terus ada pondok pesantren lainnya juga. Tuh. siap Kalau kamu, Kak. kalau kamu mau di mana rencananya besok daftarnya? UIN Makassar Kak. Oh, berarti nggak ini ya, nggak keluar aja ya, nggak keluar Jawa ya. Oke, bagus juga di sana. Aku dulu pengen daftar di situ tapi nggak dibolehin. Pokoknya di Jawa aja gitu. Mana?
Kalau kakak alumni aku kak kebanyakan di PTQ. Kata Iki. Iya, Berarti memang banyak ya yang udah keluar Jawa gitu kayak. ada Apalagi di komunitasnya kak, PT Iki di. Oh, namanya apa tuh? FKMA kalau nggak salah. FK, Sulawesi Selatan. FKMA. Hmm, ya, oke. Thank you infonya ya. Ya kak. BTW ada yang nanya di kolom komentar kak. Oh iya. Wah, ada yang mau ambil IAT. Wah, sama nih Irma, Irmawati. Benar ya. Irma mau di mana Irma? IAT di mana? Kalau boleh tahu Kakak. Win 1. Win 1 tuh mana ya teman-teman? Tulunggagung. Oh, Tulung Agung, Jawa Timur ya. Mm-mm. Irma kenapa pengen ambil di situ Kak? Di situ. Ada yang mau ambil UIN Surabaya, PAI, PGMI, SKI, pakai tafsir lainnya Kak. Nah, sebenarnya pengen jauh. Irma dari ini juga dari Sulawesi juga ya. Ini kebanyakan dari Sulawesi ya. Pengen ambil di luar Jawa gitu biar bisa mudik kah atau gimana? Hmm, dari PGM ini mau ke PGMI, SKI, PAI. Wah, amin. Semoga semua hajat teman-teman terkabul sesuai dengan masuk ke dalam PT KIN sesuai dengan apa yang dihajatkan. Amin. Sebenarnya ada yang Kalau, nanya nih. kalau Kenapa? boleh tahu kakak kemarin masuk syarif jalur apa kak? Oh, jalur ini UMPT KIN juga. Kalian juga kan mau berjuang di situ kan? Iya kan insya Allah. Mm-mm. Sebenarnya dulu, aku cerita sedikit boleh nggak? Boleh kak boleh. Sebenarnya aku dulu tuh, kan aku sekolahnya di Jogja ya, di MAN 1 Jogja. Nah, MAN 1 Jogja itu mostly atau kebanyakan itu masuknya di Winja. Kalau nggak di Win Jogja ya di kampus-kampus Jogja lainnya. Nggak ada tuh sejarahnya anak anak Jogja tapi kuliahnya di luar Jogja, apalagi di Win Jakarta. Itu jarang banget. Setahu aku baru satu orang, itu pun dari angkatan atasku baru satu orang yang kuliah di UIN Jakarta, jalur SPAN PTKIN. Nah, waktu jalur SPAN PTKIN tuh kan teman-temanku pada ambil di UIN Jogja ya, ambil apa aja gitu. Jurusannya banyak dari hukum, tafsir, psikologi gitu-gitu. Ambil UIN Jogja. Nah, waktu itu kayak aku tuh masih terlena gitu loh, kayak aku tuh ah kayaknya nggak deh, aku nggak mau di Jogja deh gitu loh, kayak aku di Jogja udah bosen gitu loh. Aku pengen banget di Jakarta. Dan akhirnya aku ambil tuh SPAN PTKIN di Jakarta. Ternyata nggak lolos karena memang di Jakarta itu kayak sekolahku tuh sama sekali belum ada yang masuk di jalur SPAN PTKIN Win Jakarta. Karena memang kebanyakan pun di Jogja gitu loh. Di Jogja tuh kayak kita daftar tuh bahkan mungkin 80% tuh semuanya keterima karena memang kayak MAN 1 sama UIN Jogja tuh kayak erat gitu loh hubungannya. Nah, kayak gitu mungkin kalau di Sulawesi juga seperti itu kali. MAN Sulawesi sama di UIN Makassarnya atau UIN mananya. Nah, dari situ kayak aku udah sedih banget, menurutku udah keterima semua di Jogja tuh. Tinggal aku doang, tinggal aku doang. Kalau nggak nah temanku tuh yang jadi salah satu teman baik aku tuh dia tuh keterima di Mesir. Dia memang pinter banget kitab gitu loh, kayak ngajinya jago gitu-gitu. Nah dari situ wah kayaknya aku tuh yang paling merana sendirian, ya udah deh aku coba aja UMBTKIN. Aku nggak mau di Jogja karena waktu itu yaitu aku merasa em, desperate. Aku merasa desperate sama teman-teman yang lain. Aku tertinggal jauh ketika teman-temanku masuk dari UMPT SPAN PTKIN, tapi aku nggak masuk. Ya udah aku UMPT. Ya udah aku ambil di Jakarta deh. Nah, aku ambil di Jakarta tuh ambil
Al-Quran dan tafsir, dan alhamdulillah keterima seperti itu. Jadi itu salah satu pertimbangan aku kenapa aku ambil UMPTN di Jakarta nggak di Jogja. Sebenarnya itu teman-temanku tuh banyak yang nanya, kamu kan asli Jogja, tapi kenapa ngambilnya nggak di Jogja aja, yang daerah kamu sendiri, kenapa ambilnya di Jakarta? Itu salah satunya. Karena aku nggak mau, istilahnya aku juga pengen berkembang lebih banyak, berkembang lebih di lingkungan yang bukan zona nyaman aku. Yang awalnya zona nyaman aku di Jogja, aku pengen buat meluaskan zona nyaman aku menjadi di Jakarta pun juga menjadi salah satu zona nyaman aku seperti itu. Dan alhamdulillahnya di sini tuh eh, banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil, banyak banget teman-teman yang Insya Allah jago-jago jago. Aku ngerasa ketika aku lulus dari sekolah tuh kayak aku tuh udah eh, aku sudah lumayan bisa mumpuni untuk masuk ke ilmu tafsir. Tapi ketika masuk di dalamnya, Masya Allah, lebih banyak teman-teman yang lebih jago baca kitabnya, yang lebih jago hafalan hadisnya, seperti itu. Jadi intinya tuh, yang pertama kita jangan sombong dengan kemampuan diri sendiri, terus selalu upgrade kemampuan diri kita sendiri, dan yang kedua jangan berkecil hati terhadap kemampuan yang kita miliki. Karena ketika kita berkecil hati, maka tidak akan ada lagi yang bisa mensupport diri kita sendiri selain kita. Karena kita merupakan salah satu support terbaik untuk diri sendiri. Gitu. Jadi Irma jangan gentar ya untuk ambil ilmu Al-Quran dan tafsir, walaupun kita tahu banyak sekali orang-orang di luar sana yang menginginkan uh, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir dari teman-teman pondok gitu ya yang udah mahir kitab, tapi kita jangan sampai minder dengan kemampuan yang kita miliki, karena dengan bekal kepercayaan diri dan juga kemauan yang kuat kita bisa survive atau kita bisa bertahan di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini. Amin. Gitu. Betul nih, Manau dan Sorop itu penting. Iya, salah satu program di UIN Jakarta tuh kan banyak ya anak, sebenarnya anak tafs ini kayak bukan rahasia umum sih, banyak banget anak agama usuluddin ya, itu kayak tafsir hadis itu ada yang berasal dari anak-anak umum gitu. Nah, salah satu program dari prodi atau prodi itu ada kelas untuk belajar nahwu, sorof, menghafal, sama belajar lelaran gitu loh, ya kan? Itu setiap hari Jumat. Kalau teman-teman yang nggak pernah mengenyam pondok itu kan nggak tahu. Nah, di situ kita belajar bareng. Mulai dari nol banget. Mulai dari kita belajar dari kitab yang warna kuning tuh. Ngapalin fa'ala ya, fa'lan gitu-gitu. Ya, intinya sih kita tekuni aja. Kita tekuni sama ikutin semua program-program yang ada di kampus yang disediakan dari jurusan, dari program studi di situ. Kita tekuni, kita kembangkan. Nah, insya Allah perkuliahan kita dimudahkan dari situ. Nah, bener nih. Kalau untuk belajar sorof itu amzilah tasrifiyah, benar. Nah, untuk alfiyah itu Alfiyah Ibnu Malik. Tapi aku alfiyahnya belum sampai situ. Nahunya aku belum sampai situ. Aku masih pakai nahwu buku, bukan dari kitab. Jadi teman-teman di sini sepertinya lebih banyak ilmunya, atau lebih mengerti banyak ilmu agama daripada aku. Jadi kita sharing-sharing aja ya, santai aja. Kalau boleh tahu nama IG-nya apa kak? Ntar aku tanya teman-teman aku yang mau lanjut cari. Oh iya, nama apa nama IG? Iya kak, IG apa? IG aku atau IG Win? IG kakak. Oke, ini ya, Aura BCK ya. Teman-teman ini kebanyakan mau ambilnya UMPTKN ya, jalur UMPTKN ya. Iya kak. Di ini ya, di Win apa tuh, Makassar ya, Udin ya. Iya kak, aku Ada nggak yang di angkatan. sini yang pengen di ini, di Win Jakarta? Nanti bisa kontak-kontak aku. Kemarin aku daftar FAN di UIN Jakarta kak.
tapi nggak lulus tadris Oh, bahasa Inggris. karena kamu ambil bahasa Inggris itu di UIN Jakarta. Iya Kak, Span kemarin daftar tadris bahasa Inggris, tapi nggak lulus. Hmm. Tapi di kakak kelasmu ada yang di sini nggak? Iya Kak, Tapi kakak kelasmu banyak yang di ini nggak jalur SPAN PTKIN dulu lulus gitu. kalau alumni aku rata-rata mandiri Kak. Ada Hmm, juga ada juga yang langsung ke Mesir karena oke. diurusin sama Syekh yang ngajar di pondok. Jadi udah ada kerjasama gitu ya antara pondok kamu sama yang di Mesir itu. Iya Kak, karena Yes. Syekhnya dari Kairo. Mm-mm. Kalau ini apa nih? Aku baca di ini nih di chat di SNBT Seleksi Nasional apa tuh? Seleksi SNBT itu nasional kayak berbasis apa? prestasi Kak. Apa? SNBP seleksi nasional berbasis prestasi. Kalau Oh, SNBT berbasis tes, oh. berbasis tes. Jadi SNBP itu istilahnya SNMPTN gitu ya? Iya Kak, kayak SPAN. Oh iya, nah kalau zamanku tuh namanya kalau kalau yang PTKIN kan SPAN. Kalau PTN, SNMPTN sekarang berarti dirubah SNPB. SNBP. Nah, SNBT itu berarti kayak SBMPTN gitu ya? Iya Kak. Hmm. Oh, ini ada tanya. Kakak dulu belajar apa buat persiapan UMPTKIN? Ah, untuk UMPTKIN itu dulu aku punya bang soal dari buku gitu. Itu kayak aku aku beli sih waktu itu karena bener-bener aku tuh pengen banget masuk UIN Jakarta. Akhirnya aku beli buku terbitan dari Pondok Pesantren Sabilus Salam itu pondok pesantren a- anak-anak UIN Jakarta salah satunya di situ. Nah, itu tuh kayak berisi soal-soal ujian mandirinya UIN Jakarta gitu loh. Aku tuh kayak waktu itu kayak nggak mempersiapkan buat UMPTKIN, tapi mempersiapkan buat seleksi mandiri UIN Jakartanya malah gitu. Jadi kayak lebih persiapin ke seleksi mandiri daripada UMPTKIN, tapi kan materinya sama ya. Jadi ketika itu aku kalau ada pendaftaran UMPTKIN ya udah aku daftar gitu. Aku ambil jurusan yang aku pengen. Eh, alhamdulillahnya masuk gitu loh tanpa aku mengikuti seleksi mandiri kan akhir tuh. Jadi UMPTKIN dulu baru mandiri. Ternyata aku lulusnya di seleksi UMPTKIN. Alhamdulillahnya gitu. Nah, di situ aku cuma belajar dari latihan-latihan soal gitu dari buku. Teman-teman di sini kan dari muda bermakna tuh kan ada ini kan mini mini tryout gitu kan. Nah, di situ dimanfaatkan aja dengan sebaik-baiknya latihan soal gitu. Karena soalnya tuh nggak jauh-jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Materi UMPTKIN-nya apa aja? Nih, penalaran matematika keislaman tiga bener. Waktu itu beneran tahu. Waktu itu aku ujian UMPTKIN tuh selain yang disebutin tuh ada ujian baca tulis Quran. Coba beneran kita tuh beneran sampai nulis gitu loh. Waktu itu kan masih pandemi ya, tahun 2021 kan masih pandemi. Jadi kita ujiannya tuh dari rumah gitu. Nah, syaratnya tuh kita harus on cam. On cam. Kalau misal off cam itu kita didiskualifikasi. Nah, di situ tuh salah satunya tuh ada selain ujian tertulis kayak keislaman, kognitif, eh, materi-materi sosum, saintek dan sebagainya di situ di UMPT KIN ketika angkatan aku tahun 2021 itu ada ujian baca tulis Quran. Nah, di situ kita benar-benar disuruh menulis kembali tulisan Quran yang tertera. Kita nulisnya kayak pakai keyboard, kayak pakai mouse gitu loh. Kita ngarahin kursor gitu, nulis pakai kursor, ngikutin
ayat yang udah tertera. Terus kita juga disuruh melafalkan ayat yang tertera di soalnya. Misalnya soalnya surah Al-Baqarah ayat 85 udah ada tulisan Al-Qur'annya. Nah, kita disuruh melafalkan itu, direkam, disubmit kayak gitu. Ada kayak gitunya kalau di angkatan aku kemarin. Tapi menurut aku teman-teman lancar sih, karena kan udah ini kan dari pesantren juga kan teman-teman. Jadi insya Allah bisa lah buat itu baca tulis Qurannya. Itu sih yang aku kaget. Soalnya nggak pernah expect bakal ada tes baca tulis Quran online lagi kayak gitu. Skornya 600 ke 700. Waktu itu ya, waktu aku UMPTKIN itu nggak ada skor yang ke-spill gitu loh, nggak tahu skornya berapa. Yang ada tuh hanya ketika pengumuman selamat kamu dinyatakan lolos sebagai mahasiswa ini, jurusan ini, gitu aja, nggak ada skor-skoran sih. Kalau skor-skoran tuh kayaknya ini ya, SNPT ya. Mhm. Iya, kalau yang skor-skoran tuh kayak yang dari PTN aja. Kalau yang menurut aku, kalau setahu aku yang PTKIN itu nggak ada skor-skoran yang dipublish. Cuma kayak ditunjukin kamu lolos atau kamu tidak lolos sebagai salah satu mahasiswa gitu. Iya boleh, karena teman-teman bagian Wita udah asar ya. Udah jam, kalau di WIB udah jam 14.15, di Wita berarti udah 15.15, udah masuk waktu asar. Oke. Teman-teman, makasih ya yang udah hadir di pertemuan ini. Eh, Sebelumnya, aku mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian tadi itu banyak kurangnya dan juga ada kesalahan, baik salah penyampaian materi yang aku sampaikan, materi isi substansi dari materi itu sendiri, ataupun ketika kita bercakap-cakap ada salah kata, salah kalimat. Aku mohon maaf sebesar-besarnya, karena sebentar lagi udah selesai Ramadan. Mohon maaf lahir batin, walaupun kita baru pertama kali ketemu di sini ya, dan juga salam kenal. Terima kasih. Kayak gitu. Teman-teman nanti kalau misal ada yang tertarik masuk ke jurusan ilmu tafsir, ataupun tertarik masuk ke UIN Jakarta, apapun itu jurusannya, nanti bisa tanya-tanya ke aku ya. Kalau kalau mau connect, mungkin teman-teman nanti bisa ini, kita bisa mutualan di Instagram ya. Instagramku aku ketik di sini deh. Nah, ini Instagramku, nanti kita bisa kenalan lebih jauh di situ, oke? Aku senang banget kalau teman-teman bisa connect, saling connect. Dan juga doanya semoga teman-teman segala yang apa yang teman-teman hajatkan terkabul, amin. Teman-teman entah itu mau ambil jurusan apapun itu dimudahkan dalam meraih impiannya dan juga dikuatkan dalam jurusan tersebut. Terima kasih ya teman-teman. Atau ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup materi? Kita tutup pertemuan sore ini. Udah, kayaknya sudah ya teman-teman, nggak ada yang tanya lagi. Teman-teman berhubung di waktu kita sudah menunjukkan waktu asar, teman-teman bisa untuk live terlebih dahulu. Terima kasih. See you.